Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi ini kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena berkat yang melimpah yang Tuhan berikan pada saat pagi ini. Apa yang menjadi permasalahanmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan mau menyenangkan hati Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan bukan rutinitas kita, tapi kita datang ke rumah Tuhan karena kita tahu Dia adalah Allah Juru Selamat kita. Amin. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Sujud dan terima kasih. Terima kasih Bapa buat permohonan di atas kayu salib di bukit Kalvari. Engkau mencurahkan darah, mencurahkan semua untuk kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Dan pada saat kita berjalan Engkau pujian kami, Engkau penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya.
Bapa di dalam surga, waktu dan kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang menyembah mengagungkan akan Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Kalau kami boleh ada karena Tuhan, kami ada karena Engkau ya Tuhan. Kami ada karena Engkau yang terbaik buat kami semua. Sebab itu kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan buat kami. Bapa di dalam surga, kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan. Kalau kami pulang di dalam rumah Tuhan, kami membawa berkat daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama untuk memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan mereka Tuhan. Engkau layakkan mereka semua, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik kolektan, baik multimedia ya Tuhan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami, karena kami tahu melalui kebenaran firman-Mu iman kami ditingkatkan ya Tuhan. Sebentar juga kami akan menerima perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya juga kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya, ada haleluya, ada puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Dan berterima kasih buat Ibu Gembala yang terus mempercayakan kami membawa setiap sidang jemaat yang ada masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita yakin bahwa kita datang ke rumah Tuhan, satu tujuan kita bukan dilihat kiri kanan, bukan dilihat muka dan belakang, tapi kita melihat Tuhan Yesus pengorbanan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan, anggur dan roti yang begitu suci, yang begitu kudus. Bukti pengorbanan Allah, bukti pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Kita lebih bersama-sama saudaraku, karena kita akan mulaikan pujian kita dengan hati yang bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Pujilah
pujian berikutnya adalah lagu daerah. Lagu yang baru, tetapi mungkin bagi orang Jawa udah lama. Saya orang Batak tapi saya mau belajar rohani Jawa, karena Tuhan tidak memandang bahasa, Tuhan memandang hati kita. Seberapa besar kita ingin memuji nama Tuhan, di situ Tuhan lihat dan berkat melimpah dalam kehidupan kita. Pujian itu berkata, gandol Gusti. Ketika orang berharap dan menggantungkan harapannya kepada Tuhan, maka hatinya akan senang, adem, tentrem, dan apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin, amin. Kita mau nyanyi untuk nama Tuhan, gandol Gusti. Pulau amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uriku mulya selaminya. Hatiku
Kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini, mengurapi setiap kami jemaatnya, menjamah kami setiap jemaatku yang ada. Kami percaya Tuhan, pekerjaan Roh Allah tak terbatas. Haleluya Tuhan. Good.
syukur ya Bapa, di pagi yang baik ini Tuhan, kami boleh datang berkumpul, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjual kami dari kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak pernah lepas dari kami. Segala ucapan syukur yang banyak kepada Engkau Tuhan, kami panjatkan Tuhan atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Sudah kami ingin minta firman Tuhan ya Bapa, kiranya Kau jaga setiap hati-hati kami, telinga kami, mata kami Tuhan, agar kami fokus Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu boleh tertanam baik dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjadi rema yang baik bagi kami Tuhan, agar menjadi berkat juga bagi setiap orang yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kita juga Kau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menjadikan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau pakai Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, agar yang Dia berikan kepada kami Tuhan boleh menjadi baik bagi kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan pelayan-pelayan hari ini Tuhan, seperti pujian, singa, pemusik Tuhan, bolehkah setiap hari yang lain Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, agar kami lebih sungguh melayani Kau Tuhan, dan pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sucian dunia tadi Tuhan boleh menyediakan hati Tuhan, dan kami boleh merasakan sukacita di wadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami juga memberi korban persembahan ya Bapa, berikan setiap kami memberi Tuhan, melakukan Tuhan, Kau mengganti berkali-kali lipat Tuhan. Kami dikala Yesus Tuhan, Kau berkati setiap kami Tuhan. Inilah judul doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan saudaraku, kita akan mendengarkan persembahan kita yang pertama dengan pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa.
Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan. Ya, dia sangat baik buat kita dalam segala perkara. Ya, puji Tuhan. Sudah capek menarinya ya saudara-saudara. Sudah keringetan ya. Iya. Ya, kalau orang dunia bisa sampai pagi saudara dalam Tuhan ya. Dan kita juga terus menari di dalam kehidupan kita, artinya secara rohani. Walaupun saudara badai menerpa hidup kita, tetap kita menari bersyukur kepada Tuhan ya. Jangan seperti orang susah terus saudara, menari buat Tuhan. Smile, haleluya, haleluya. Jangan cemberut terus ya saudara dalam Tuhan. Ada tidak ada atau sulit atau senang, kita tetap menari bagi Tuhan seperti Daud menari saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala mempercayakan kami melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan di hari ini. Puji Tuhan saudara. Kita lihat kebenaran firman Tuhan berbicara tentang pengharapan anak-anak Tuhan. Katakan ke sebelah kiri kanan, kita punya pengharapan dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan dengar loh saudara-saudara ya. Haleluya, Tuhan dengar ya. Pengharapan dari Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan ragu ikut Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, jangan hitung-hitungan ikut Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita bahagia. Bukan hanya di dunia ini, tetapi Tuhan sedang siapkan tempat, porsi yang baik buat kita. Gak akan digusur lagi. Kalau di Jakarta ada gusuran, saudara-saudara dalam Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, saudaraku, Tuhan sedang siapkan tempat yang permanen. Ya, bukan hanya tipe 21, saudaraku, atau LS, rumah susun. Ya, sesak kalau punya anak 3 nggak muat, saudara dalam Tuhan. Tapi Tuhan siapkan saudara-saudara tempat yang permanen, yang kekal, yaitu kerajaan surga. Selalu carilah saudara-saudaraku yang kekal ya. Bukan tidak perlu sandang pangan pakaian. Kami juga cukup banyak di pastori, kurang lebih 20 orang. Sudah sesak saudara di pastori, kayaknya ya saudara dalam Tuhan, aduh ya nggak muat ya saudara dalam Tuhan. Tapi kami bersyukur dan Tuhan taruh anak-anak panti asuhan di dalam kehidupan kami, itulah harta yang paling mahal. Dari 4 anak kami sudah 3 yang sudah hamba Tuhan, tinggal 1 nih yang mau wisuda tahun ini, sarjana hukum. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan itu baik dan luar biasa. Yang dimana dia bisa lakukan, kita tidak bisa lakukan. Kita berdiri dengan firman Tuhan. Masih semangat, haleluya. Puji Tuhan, kita berdiri di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 10 ayat 16 sudah ayat 6 17 sudah. Pengharapan anak-anak Allah, saudara-saudaraku. Di Tuhan. Sebab aku tahu yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Pengharapan anak-anak Allah, yaitu saudaraku kehidupan yang kekal, kerajaan sorga, hidup yang dipelihara, hidup yang ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, kita harus berbeda prinsip dan pemikiran, mindset hidup kita. Tidak boleh sama seperti orang-orang dunia, saudara-saudara. Sebab itu aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara di dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan, jangan banyak mengeluh, saudara-saudara. Amin. Banyak bersyukur. Tadi kita sudah menyanyikan banyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, haleluya. Waktu bulan lalu kami masuk rumah sakit, saudara-saudaraku, diagnosanya penyakit gula kami 521, tensi darah 160. Saudara-saudara dalam Tuhan, langsung di ronsen jantung saya, saudara-saudaraku, tapi puji Tuhan tidak ada yang rusak. Biasanya katanya sudah ada rusak lah begini. Ketika keluar dari rumah sakit, dokter katakan ada keluhan lagi. Saya hanya berdoa kepada Tuhan,
tidak boleh banyak mengeluh kepada manusia atau dokter, tapi kita berharap pada Tuhan yang bisa sembuhkan. Haleluya, Dia tabib kita, Dia dokter kita, yang tidak pernah lalai dan tidak pernah gagal. Berpengharapanlah kepada Tuhan, saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudara. Meski saudara mungkin ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, ketidakpunyaan kita, saudara-saudara, kalau kita punya pengharapan, pengharapan itu identik dengan iman percaya kita. Hari ini kita datang ke gereja, kita punya iman, kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya, kita bertemu dengan Allah yang saudara-saudaraku akan menyelamatkan hidup kita, seisi rumah tangga kita, seluruh pergumulan hidup kita. Jangan banyak bercurhat sama manusia atau orang lain atau tetangga, saudara-saudaraku. Lebih berat, saudaraku, dia punya juga beban lebih berat dari saudara. Ya, sebab itu kedatangan kita beribadah kepada Tuhan sangat menguntungkan. Alkitab berkata, ibadah itu banyak mengandung janji yang besar, janji yang pasti. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan lewat pujian tadi sampai keringat, sampai sudah lupa semua yang di rumah, saudara dalam Tuhan. Mungkin ada hutang-hutang saudara-saudara, sudah lupa kata kita, saudara berharap bahwa Tuhan yang bakal bayar semuanya. Haleluya, bahkan lunasi semuanya. Haleluya, jangan stres, jangan depresi. Haleluya, di rumah Tuhan ada banyak makanan, ada banyak saudaraku gizi, yaitu kebenaran firman Allah yang mengenyangkan kita. Sebentar kita nikmati roti dan darah Tuhan, tubuh dan darah Yesus itu mengenyangkan kita. Haleluya, sehingga kita tidak saudaraku kosong, tidak kering. Ya, sebab itu kalau saudara-saudaraku datang kepada Tuhan, haleluya, harapan kita pasti kita ditolong Tuhan. Ya, haleluya. Kita lihat di dalam ayat berikutnya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Kita punya kerinduan, saudara-saudaraku, punya doa, cepat atau lambat doa kita didengar oleh Tuhan. Ya, jangan bosan-bosan mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jangan bosan-bosan datang kepada Tuhan. Ya, haleluya. Dalam kondisi apapun saudara pada siang hari ini, Tuhan mengenal saudara-saudara. Haleluya. Mungkin suami istri saudaraku tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan saudara, tapi Roh Kudus Tuhan yang besar itu sanggup menolong saudara-saudara. Matius pasal 5 pasal 7 berkata, ketika engkau punya masalah, punya beban, saudara-saudaraku, tutuplah jendela rumahmu rapat-rapat. Ketika engkau berbicara, Tuhan sudah dengar, sudah tahu, saudara. Tidak perlu keras-keras, haleluya, tapi dengan menangis, dengan meneteskan air mata. Ada yang mungkin satu baskom, satu jerigen, saudaraku, luar biasa. Tetesan air matamu, saudaraku, diganti oleh Tuhan, ya, menjadi mutiara-mutiara yang besar di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudara dalam Tuhan. Walaupun kita terasa sekarang hari-hari ini hari-hari yang susah, yang sulit dan yang jahat juga, saudara. Sebab itu kita berpengharapan kepada Tuhan, datang kepada gereja, ada pemulihan, dirubahkan, bukan fisik kita saja, tetapi rohani kita diperbaiki. Gereja itu adalah bengkel rohani, kita diperbaiki, saudara-saudara dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus berkata, saudaraku, aku datang kepada orang yang sakit, yang susah, yang bertambah, yang lemah. Jadi kita tidak perlu gengsi datang menari, menyanyi, menangis, saudara-saudaraku. Itu saudara-saudaraku yang Tuhan perhatikan. Haleluya, puji Tuhan. Lanjutnya di dalam ayat berikut, saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini yang dirasakan oleh ibu-ibu, orang tua. Sebab itu sebagai anak harus menghormati orang tua. 9 bulan saudara dibawa-bawa, dan kita semua ya, oleh ibu kita, sakit menderita, sakit bersalin. Artinya saudaraku di dalam Tuhan, haleluya, satu, yaitu kita sebagai anak-anak, saudaraku, punya orang tua harus menghormati. Tidak boleh menjadi anak yang durhaka, katanya ya. Harus hormat orang tua. Terutama juga di dalam gereja, menghormati orang tua rohani kita. Amin. Amin, saudara-saudaraku, supaya doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Haleluya.
saya masih juga belajar sebagai hamba Tuhan. Baru jalan, kami besok reuni BJ Angkatan 3335 33 tahun. Wah, saya lihat foto-foto buat saudara di dalam Tuhan. Wah, banyak yang sudah dipanggil Tuhan, saudara, masih muda-muda, sudah dalam Tuhan ya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan baik. Kalau saudara dan saya masih sehat, berarti Tuhan masih mau pakai kita. Haleluya. Jangan sampai kalau kita sudah stadium 3, stadium 4, saudaraku baru berteriak-teriak, saudaraku, oh saya mau setia, mau melayani Tuhan ya. Selagi kita masih diberi kekuatan ya, kita punya pengharapan yang besar. Sudah lewati corona, saudaraku, haleluya. Kita masih hidup, puji Tuhan, saudara dalam Tuhan ya. Seperti saya sampaikan tadi, kita saudaraku di dalam Tuhan ini, manusia banyak mengeluh ya. Sudah diberkati saudara-saudara di dalam Tuhan, masih mau kurang lagi. Sudah dikasih auto mobil, mau mintanya yang 2. Oh, sudah rumahnya 1, minta yang lain lagi. Sudah 2 lantai rumahnya, mau 4 lantai, 7 lantai, saudara-saudaraku. Wah, kalah kali ya saudara. Bank BNI Jakarta berapa lantai, saudara? Halo? Sudah pernah? Saudara-saudaraku, hampir 50 lantai, saudara-saudaraku. Waduh, saudara-saudaraku. Nanti saudara-saudaraku, kalau ketinggian nanti tidak bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Terus terang, betul. Ya, apa adalah dalam hidup kita, bersyukurlah yang Tuhan buat kita itu baik adanya. Haleluya. Orang kalau tidak tahu bersyukur, saudara-saudaraku dalam Tuhan, itu berarti tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Coba saudara lihat di bawah hidup saudara masih banyak jutaan manusia yang berkekurangan, ya, berkekurangan. Tapi kita saat ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat berikut saudara dalam Tuhan. Ayat 23 ditayangkan, Roma 8 ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hal itu. Kita sambil menantikan pengharapan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tetap bersabar dalam pengharapan saudaraku dalam Tuhan, karena ada upah dari Tuhan yang kita bersabar menanti kedatangan Tuhan dalam hidup kita mengikut Tuhan. Saudaraku, dengar, mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah saudara-saudaraku berhutang kepada saudara-saudara. Haleluya. Sebab itu cek selalu hidup kita, evaluasi bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Waktu kita lemah dikuatkan, kita susah dihiburkan. Waktu kita tidak punya apa-apa, semuanya disiapkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Kita saja yang seringkali saudara-saudaraku tidak percaya, bimbang, ragu, kesal, marah sama Tuhan. Itu satu kesalahan besar, saudara-saudara dalam Tuhan. Satu kesalahan besar. Haleluya. Saya belajar saudara-saudaraku sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan, punya pengharapan yang pasti hanya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 berkata, terkutuklah orang yang berharap sama manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun belum terjawab, belum kelihatan, tetapi iman kepada Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa pasti Tuhan adakan apa yang kau doakan, yang kau gumuli. Haleluya. Saudara-saudari dalam Tuhan, puji Tuhan. Ayat yang ke-24, ayat ke-24, Roma 8 ayat 24. Sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Karena apa? Karena percaya, saudara-saudaraku. Kisah Rasul juga dikatakan bahwa Petrus, bayangan Petrus saja orang sembuh, saudara-saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Orang penyakit yang perdarahan, seorang wanita 12 tahun, saudara-saudaraku, berusaha, saudara-saudaraku berteriak, Rabi,
tolonglah saya. Tuhan sembuhkan dia. Walaupun orang saudaraku di dalam Tuhan mengejek dia, ya, orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang kotor dan najis, kenapa mau ketemu dengan Yesus, bertemu dengan Yesus? Seperti juga Sakius, saudara, ya, orang pendek itu, semeter kotor kata orang Medan bilang. Tapi dia, walaupun dia, saudaraku, dicela oleh orang Farisi, saudaraku, dia orang berdosa, namun dia berkata, saudaraku di dalam Tuhan, haleluya, Tuhan, kalau ada orang yang ku ambil miliknya, akan ku ganti 44 kali lipat. Dan Tuhan berkata kepada Sakius, Sakius, turunlah, aku mau mampir di rumahmu. Bukan hanya engkau, tapi seluruh rumah tanggamu ku selamatkan. Haleluya. Berdoa supaya setiap keluarga kita, rumah kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Supaya diselamatkan oleh Tuhan. Jangan ada yang tertinggal, saudara-saudara dalam Tuhan. Kalau ketinggalan kereta api, bus itu biasa, saudara-saudara dalam Tuhan, ya. Apalagi saudara-saudaraku, saudara kita saat ini orang-orang banyak sibuk sekali, saudara-saudara. Tetapi orang yang berpengharapan kepada Yesus, tetap doakan seisi rumahnya, jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang tertinggal. Haleluya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tuhan, Tuhan yang kita lihat, saudara-saudaraku, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kalau nyanyi kita seringkali gampang, saudaraku, tapi prakteknya itu yang harus perlu saudara jabarkan dalam hidup saudara-saudara. Ya. Tadi nyanyian itu bahasa Portugis apa? Bahasa Jawa, ya, saudara-saudara, puji Tuhan. Saya pernah melayani saudara di dalam Tuhan di Tangerang. Semuanya kebanyakan jemaatnya Jawa. Saya pikir mereka penuh dengan Roh Kudus. Tentunya bahasa Jawa, saudara dalam Tuhan. Ampuni saya tuh. Oh, baru mulai satu pujian mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Ternyata bahasa Jawa, bahasa Semarang, saudara dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara dalam Tuhan. Ya, sebab kita diselamatkan, punya pengharapan. Haleluya. Sebagaimana Abraham dan Sarah, saudaraku, sudah oma dia. Alkitab berkata 90 tahun Sarah baru melahirkan. Secara logika manusia, saudaraku, bagaimana mungkin, bisa nggak, saudaraku? Tadinya sempat Sarah itu ketawa, saudaraku, lucu kali pikirnya. Oh, mungkin nggak, saya ini sudah oma ini, Alkitab katakan sudah mati haid, sudah 90 tahun, sudah tertutup, tetapi bisa didengar, dijawab oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seringkali mungkin dokter katakan sudah angkat tangan, tetapi Tuhan masih bisa bekerja. Allah turut bekerja dalam segala puji Tuhan. Harus diimani pujian itu, saudara. Haleluya. Rekam jantung saya waktu itu dokter sudah pikir, wah, ini ginjalnya pasti kena, karena 521, saudara. Tapi aku percaya sebelum masuk di saudaraku di dalam Tuhan, alat itu darah Yesus menyucikan hidup saya. Haleluya. Dia lebih berkuasa, sehingga dokter kaget, saudaraku. Engkau orang hebat, engkau hamba Tuhan. Ya, dia jadi percaya. Kita pun jadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Amin. Kita punya kesaksian yang hidup. Haleluya, saudara dalam Tuhan. Pengharapan. Saudara di dalam Tuhan itu, haleluya, kita harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa, saudara. Hari-hari ini hari yang jahat. Kami hamba Tuhan Pantura, jalur Pantur 3 bulan sekali berdoa. Dulu koordinatornya Om Jan Emor, saudara dalam Tuhan, jalur Pantura ini, ya, dari Bekasi ini sampai Indramayu Cirebon. Bahkan sekarang ada hamba Tuhan yang dari Tangerang, dari Jakarta, majelis daerah lagi saudara ikut. Majelis daerah kita kemarin, Pak Happy ikut terus, saya ikut berdoa. Karena sekarang orang perlu berdoa, perlu diisi. Tangkinya tidak boleh kosong, tangki rohani kita. Haleluya, tidak boleh kering, saudara dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak boleh kering, saudara. Jangan merasa puas kalau saudara bisa makan minum, saudara. No, kita harus punya puasa dalam hidup kita. Haleluya, punya puasa.
Karena Tuhan mau datang, sudah dekat, saudara. Iblis merajalela untuk mengganggu orang-orang percaya. Mulai dari pendeta-pendeta dulu, jenderal-jenderalnya, suami-suami, leader, kepala rumah tangga. Untuk itu kita berjaga-jaga, berdoa senantiasa, harus punya kuasa, saudara-saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Kalau punya kuasa, saudaraku, apapun cara iblis, dia tidak bisa mengganggu hidup kita. Contoh di dalam perjanjian lama, Ayub, saudara-saudara. Kenapa Ayub bisa kuat? Kenapa Ayub bisa kuat? Walaupun saudara-saudara di dalam Tuhan, diizinkan Tuhan iblis mengganggu rumah tangganya sampai hartanya habis semua, ludes. Saudara-saudara, tidak ada kontrakan rumah lagi, saudara-saudara. Tidak ada auto lagi, saudara-saudara di dalam Tuhan. Bahkan anak-anaknya diambil Tuhan semuanya. Haleluya. Kenapa, saudara-saudaraku, Tuhan izinkan itu? Karena Tuhan tahu isi hati daripada Ayub. Dia punya pengharapan yang hebat kepada Tuhan. Dia berkata kepada istrinya dan pada keluarganya bahwa apa yang Tuhan beri, Tuhan juga yang mengambil. Amin. Ketika kita dipanggil Tuhan pun, saudaraku, tidak bisa kita bawa apa-apa, saudara. Seringkali maaf, saudara-saudara di dalam Tuhan, ya. Kalau kami gembala-gembala mau tutup peti, saudara-saudaraku, apalagi kalau ada saudara-saudaraku, ya, jemaat itu ada orang berada, saudara-saudaraku, dia bawa semuanya, jasnya baru dibeli di mall Bekasi, sepatunya baru dibeli kemarin, dimasukin semuanya. Kalau perlu ada sepedanya baru dibeli, dimasukin di peti. Yang ngangkat juga keburu mati juga, saudara-saudara. Saya bilang, kalian ini menghina Tuhan. Di sorga sana semua ada semuanya. Haleluya. Tidak perlu dibawa-bawa. Haleluya. Yang kita harap bahwa, haleluya, ya, tempat kita sudah siapkan oleh Tuhan semua fasilitasnya, haleluya, lebih memadai, saudara-saudaraku. Haleluya. Orang yang berpengharapan pada Yesus, saudara-saudara dalam Tuhan, punya iman yang tebal. Haleluya, punya iman yang kuat, yang kokoh. Gak mudah diganggu, digoda oleh dunia ini, oleh pekerjaan. Sebab itu kalau kita yang punya pengharapan pada Yesus ini, tidak boleh ibadah diganti dengan yang lain, dengan acara-acara yang lain. Amin. Tetap Yesus selama-lamanya. Haleluya. Tuhan sekali lagi dengar, itu catatan yang kedua. Sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun ada acara apapun, saudaraku, ibadah itu selalu harus kita utamakan, saudara-saudara dalam Tuhan. Ya, saya orang Sumatera, terus terang seringkali, saudaraku, ada acara-acara arisan, arisan terkadang sampai 5-6 minggu. Wah, kali ini mau rubah Tuhan ini, saudara-saudara dalam Tuhan. Cari ke hari yang lain, jangan hari Minggu, jam kebaktian, ya, bikin sulit, ya. Kita bikin saudara dalam Tuhan terlalu terikat adat istiadat. Orang yang pengharapan kepada Yesus, saudaraku, harus selalu Tuhan dinomorsatukan. Amin. Tuhan dinomorsatukan, saudara. Haleluya. Tuhan. Bukan tidak perlu marga. Bahkan ada yang kata begini, kamu nanti saya coret, kami coret, amang buru saya, tulang saya nabur, tulang saya semuanya sudah tulang belulang, mau coret nama kita saudara. Oh, biarkan saja. Haleluya. Tapi kita tidak boleh benci karena Tuhan belum jamah mereka. Haleluya, saudara dalam Tuhan. Dicoret dari marganya. Yang penting jangan dicoret oleh Tuhan di buku kehidupan Tuhan. Haleluya, saudara. Sebab itu saya tetap jadi buka, saudaraku, kumpulan kami Sumatera dari Cikarang sampai Cibarusa, 25 kakak, saudara dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya bilang, saudaraku, boleh tetap pakai ulos, tetapi tetap Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dimuliakan, diagungkan. Saya waktu menikah, kan kami pakai adat penuh, saudara. Istri saya kan Chinese Bangka. Orang tua saya undang, waktu itu kan orang tua saya pegawai negeri juga selain hamba Tuhan. Saudara, pegawai negeri. Jadi diundang 1000. Saudara bisa bayangkan orang Sumatera mana, halo? Saudaraku, ulosnya, wah, banyaknya 2 karung lebih. Tapi saya jual di Impres buat pelayanan pertama, saudara, di Cikarang Baru. Saya karena nggak punya apa-apa, saya jual semuanya. Tulang saya marah-marah,
karena ini ulos dari opung ini airnya tenunannya dari emas. Kenapa kamu nggak menghargai opungmu, katanya. Saudara yang dalam Tuhan, opung lebih tinggi daripada Tuhan, saya bilang. Iya, haleluya, puji Tuhan. Tetap kita menghargai, tetapi Yesus harus nomor satu di atas segala-galanya. Kalau Tuhan sudah kita muliakan, Allah juga akan angkat kita, akan promosikan hidup kita. Kita tidak akan sengsara dan kita tidak akan, saudaraku, ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita melupakan Tuhan, itu bahaya besar. Bahaya besar kalau kita melupakan Tuhan. Ya, haleluya. Jangan buat Tuhan itu menjadi ban serep, saudara dalam Tuhan. Kita butuh Tuhan selama-lamanya, dalam kondisi apapun, saudara dalam Tuhan. Haleluya. Lanjut, saudara dalam Tuhan. Tidak terasa jam sudah jam berapa ini, saudara itu? Gua minta izin sampai jam 4 kali ya, pas sampai di sana saya ibadah sore, ibu. Haleluya, saudara dalam Tuhan. Bantu doa rencana kami penginjilan ke saudara Poso, haleluya, ke daerah-daerah yang sulit diterjang, saudara dalam Tuhan. Itu saya senang, saudara. Sebelum COVID kami terus selalu dalam pelayanan Sangir Talaut, Manado, Kupang, saudaraku dalam Tuhan. Ya, itu saudaraku yang Tuhan beri kepada kami. Haleluya. Ayat yang ke berikut, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita percaya saudara saya semua sudah dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Bukan kebetulan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, apalagi orang Pantekosta. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Itu orang yang istimewa. Haleluya. Harus tertanam dalam hidup kita orang Pantekosta, saudaraku, orang yang istimewa, saudara dalam Tuhan. Ya, di Tuhan, saudara dalam Tuhan. Kalau di pemerintahan seringkali kalau saudara kami kecamatan, wah, orang Pantekosta itu mereka juga, wah, angkat jempol juga. Orang Pantekosta, wah, ya. Orang yang menangis-menangis, yang angkat tangan berjingkrak-jingkrak itu, ya, haleluya, saudara dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Kita orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara dalam Tuhan. Ya, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Haleluya. Saudara-saudari dalam Tuhan, di dalam Injil, dalam Markus berkata bahwa saudara dalam Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Pertahankan iman kita sampai akhir hidup kita, apapun yang dilakukan oleh dunia ini, saudaraku, kita tetap berkata bahwa Yesus itu lebih baik, Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Roma 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakan. Haleluya. Luar biasa, saudara, penghargaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita dipanggil oleh Tuhan sebagai anak-anaknya Tuhan, saudaraku. Kita juga yang dibenarkan. Kita sebagai orang percaya gereja Tuhan tidak berhak membenarkan diri kita. Haleluya. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan. Lewat kita datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita dibenarkan. Setiap minggu, setiap hari kita dengar firman Allah, terima firman Allah, kita dibenarkan. Haleluya. Kalau hanya ikutin orang-orang dunia sekarang ini, kita seringkali, saudara-saudaraku, kita diselewengkan hati kita, dibengkokkan. Tuhan juga marah kepada bangsa Israel, saudara-saudaraku, karena mereka, saudara-saudaraku, di dalam Tuhan tidak memandang kepada Tuhan senantiasa. Ya, mari sebagai gereja Tuhan pada siang hari ini,
saudara-saudara dalam Tuhan, Roh Kudus supaya meluruskan hati kita, tetap tertuju pengharapan kita kepada Yesus saja. Haleluya. Dia yang paling berharga dan paling mahal dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara di dalam Tuhan, Dia segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tentang pengharapan, saudara-saudara di dalam Tuhan, sekali lagi, secara fisik, secara pikiran manusia kita belum lihat, tetapi saudaraku, kita lihat secara rohani, iman, bahwa kita pasti berhasil, kita pasti ditolong oleh Tuhan, kita pasti dijamah, kita pasti sembuh oleh Tuhan. Nah, kalau bapak-bapak ibu, orang-orang yang takut Tuhan, anak-anakmu pun juga akan mengikuti engkau. Haleluya. Doktrinkan, dogmakan bahwa anak-anak supaya tetap takut akan Tuhan. Haleluya. Mungkin sini belum saya saksikan. Sebelum anak saya masuk sekolah kita buat BGI, dia akan bagian perpajakan saudara-saudara dalam Tuhan. Ya, manajer pabrik saudara dalam Tuhan. Namun mengarahkan dia kepada jalan yang lain. Dan tapi saudara di dalam Tuhan dia menawarkan gaji yang lebih besar, 40 sampai 50 juta. Wow, kalau dipikir saudara dalam Tuhan. Tapi anak saya curhat kepada saya, Pak, saya mau dinikan oleh atasan saya pemilik pabrik. Saya bilang jangan. Haleluya. Ya. Harus takut Tuhan. Jadi dia resign, ya. Itulah saudara itu panggilannya. Dia berdoa. Setelah resign saudara dalam Tuhan, dia masuk sekolah kita. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang kan zamannya suka orang sulit cari kerja. Teman-teman dia di Trisakti saja yang sudah mau S2 juga, saudara-saudaraku, masih ada yang menganggur di Jakarta, saudara. Tapi dia dengan relanya memberikan hidupnya bagi Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Saudara, sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya, bapak-bapak, sebagai leader imam, ajarkan anak-anak tetap takut akan Tuhan. Haleluya, takut akan Tuhan. Pasti ada masa depan yang baik. Haleluya. Jangan hanya kejar kedudukan atau kejar harta, tetapi kita terjerumus dengan kebinasaan. Harus cinta Tuhan. Banyak orang gampang, betul, gampang. Makanya teman-teman dia berkata, kamu bodoh banget, kok berhenti, susah cari kerja. Kalau saya emang nggak mau ditawarkan, dia dikasih fasilitas yang baik dan lain sebagainya. Tapi sebagai gereja Tuhan, saudaraku, kita punya pengharapan. Kalau yang Tuhan beri itu jauh lebih baik daripada dunia yang berikan. Haleluya. Yang Tuhan beri itu jauh lebih baik, lebih sempurna, saudara-saudara dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Pengharapan di dalam Yesus itu luar biasa sekali. Haleluya. Selalu orang bersuka cita, jalan saja bersuka cita, nggak mikirin terus. Sehingga ada yang begini, saudara-saudaraku, Pak Pendeta, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Ya mikirin beban terus, saudara. Minum Panadol sudah dua bandrol, nggak sembuh-sembuh, malah sakit, saudara. Tapi duduk di kaki Tuhan, menyerah kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong berikan jalan keluarnya. Haleluya, saudara-saudara dalam Tuhan, ya, berpengharapan pada Yesus. Tapi juga saya belum saksikan, saudaraku, kami ini orang Batak, saya kan anak paling besar, saudara dalam Tuhan. Haleluya, ya. Terus cucu paling besar juga. Di orang Batak kami, cucu paling besar, anak paling besar, banyak warisannya, ya. Puji Tuhan. Tapi saya sama anak saya bilang, kita punya warisan di mana, Pak? Dalam Yesus. Aduh, Pak, Pak, kita bisa beli mobil mewah. Haleluya. Kira-kira begitu. Bisa beli rumah lagi baru, bisa bangun gereja. Haleluya. Tapi puji Tuhan, saudara dalam Tuhan, saya beri pengertian kepada anak saya, nanti warisan kita yang paling besar di surga sana nanti. Haleluya. Karena warisan dibilang sering kali saudaraku baku hantam. Ya, saudaraku baku rebur. Itu uang panas, saudara dalam Tuhan. Ya, haleluya. Bukan tidak perlu, kita masih butuh keuangan, ya, butuh keuangan, saudara-saudara dalam Tuhan. Tetapi sebagai gereja Tuhan punya pengharapan yang pasti. Kalau kita setia kepada Tuhan, haleluya, bukan hanya kita, tapi anak cucu kita diberkati seperti Abraham dan Sarah. Anak cucunya diberkati Tuhan. Haleluya. Dia tidak pilih Sodom dan Gomora. Betul, saudara-saudara? Abraham tidak
pilih Sodom dan Gomora, saudara-saudara, tapi dia pilih tempat yang Tuhan janjikan itu. Kita pun juga sebagai gereja Tuhan, jangan mata rohani kita, saudara-saudaraku, kecil. Pandanglah, saudara-saudaraku, ke depan pengharapan kita kepada Yesus. Kalau Yesus yang suruh, Yesus yang buat dalam hidup kita, itu yang terbaik. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, saudara-saudaraku, di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Haleluya. Kita berdiri semuanya, musik maju ke depan. Sebelum perjamuan pengharapan Yesus saja ya. Haleluya. Siang hari ini pengharapanku, biarlah tertanam pujian ini, firman Tuhan ini dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Glory Bapa. Hanya Yesus saja yang di atas kota. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kepala yang sungguh, Yesus Dia harapan, Yesus harapan, harapan jiwa. Tuhan tidak pernah gagal, haleluya. Yesus harapan pasti, glory, haleluya. Dia yang benar, sekali lagi. Hanya Yesus saja. Dia nomor satu. Dia yang the best, yang sempurna. Puji Tuhan, pandang Yesus kita kuat. Ajaib, luar biasa. Dia hadir di tengah kita. Angkat tangan kita, menyerah sama Tuhan. Haleluya. Menyerah sama Tuhan. Dia mengampuni dosa jiwa kita. Luar biasa. Sekali lagi referennya. Yesus puji Tuhan, haleluya. Puji luar biasa Yesus. Yesus harapan jiwa kita. Haleluya. Amin. Tuhan dengar dan Tuhan berkati saudara. Saudara terima mujizat Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Darahnya amat kuasa. Siapkan hati saudara agar kita layak menerima perjamuan ini dan alami mujizat Tuhan hari ini juga. Darahnya, petugas boleh maju. Shall
tubuh dan darah Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami orang yang lemah, orang yang berdosa. Tapi dengan pengorbanan-Mu di Golgota, berubah hidup kami. Haleluya. Tuhan, layakkan kami menerima perjamuan, sucikan hati kami Tuhan. Kami percaya perjamuan ini Tuhan Yesus agar menjadi bermanfaat, menguatkan hati pikiran hidup kami Tuhan Yesus. Kami bisa mengalami banyak perkara mujizat daripada Tuhan hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menerima perjamuan asa yang kudus pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Darahnya di atas segala hidup saudara-saudara. Menghargai pengorbanan Tuhan di jual kita. Dia sudah
sudah mati buat hidup saudara. Tebus saya. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, tidak boleh ada ganjalan unek-unek dalam hati saudara. Kalau ada yang mungkin yang tidak mengenakan dalam hatimu, berkata Tuhan, saya ampuni orang tua saya, saudara-saudara saya, supaya kita layak menerima ini, supaya doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan, supaya tidak ada penghalang-penghalangnya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Doakan musuhmu, berkati musuhmu, ampuni dia. Karena Tuhan berkata, kalau tidak kita bisa mengampuni orang lain, saudaramu, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Haleluya. Dengar firman Allah, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Makasih, syukur Tuhan. Angkat cawan sebelah kanan saudara, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih, puji Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan. Kau sudah memilih kami Tuhan. Eklesia kami sudah dikeluarkan dari dosa, diampuni. Yesus berkata, kalau kita sudah diampuni dosa kita, jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk dari dalam hidup kita. Terima kasih. Haleluya. Tetap mempertahankan iman kepada Yesus saja, tetap setia di dalam gereja ini, tetap pada panggilan Tuhan, tetap taat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, haleluya. Masih ada waktu kita menyembah Tuhan, menyerah, berbicara kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Haleluya. Kita perlu Tuhan, kita perlu dijamah. Haleluya. Kita harus punya kuasa Tuhan, memiliki kuasa urapan Tuhan oleh api Pentekosta siang hari ini. Haleluya. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya.
siang hari ini. Terima Roh Kudus, terima mujizat Tuhan, haleluya. Imani, haleluya. Pengharapan hanya Yesus saja dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau kuatkan kami, hiburkan hati kami selalu, untuk kami tetap takut, taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ambil alih ibadah ini sampai akhirnya Tuhan. Pimpin Roh Kudus, kami tenggelam dalam hadirat Allah, dalam penghiburan Roh Kudus, suasana sorga, sukacita Allah. Kami dimerdekakan oleh darah Yesus. Kami sudah dimerdekakan hati kami. Kami tidak takut, tidak gentar lagi. Kami sudah dipulihkan, dijamah oleh Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, Kepala Gereja Gembala yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita pada saat siang hari ini. Setiap yang sakit akan disembuhkan. Setiap yang tertutup jalan akan dibuka jalan oleh Tuhan. Amin. 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 Kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Kita akan pujian itu berkata, apa yang ku dapat bawa membalas kasih Tuhan. memberkati dan juga berterima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Frans Marpaul
Paulus yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita pulang dengan membawa berkat yang berkelimpahan dan daripada Tuhan. Dan kita percaya di sekarang baru banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam dari kami Gereja GPD Gereja 50 untuk jemaat dan juga panti asuhan yang ada dan dilayani oleh Bapak Pendeta Frans Marpaul. Kita yakin kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan terpancar di dalam kehidupan kita dan kita tetap menjadi suratan terbuka dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Kita beri bersama-sama. Sebab Dia hidup. kebaktian ini Tuhan. Tuhan, kami rasakan tetap masih hadirat Allah. Sukacita Tuhan ada dalam hidup kami. Kami berdoa buat jemaat yang berulang tahun. Tuhan tolong, dalam nama Yesus diberikan umur yang panjang, kesehatan, berkati biar anak-anak ini, keluarga hidup mereka takut akan Tuhan, diberkati jasmani maupun rohani. Yang sakit saat ini Tuhan, yang kurang sehat Tuhan tolong, Ibu Nenggolan dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan sembuhkan saya. Di dalam nama Yesus kita berdoa bersama-sama. Tuhan adalah dokter, tabib yang maha kuasa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat Allah, kuasa darah Yesus sembuhkan. Haleluya. Engkau juga yang mungkin
ada beban berat, ada sakit penyakit, dengan angkat tangan saya saudara. Katakan, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, berkati rumah tangga saya, anak-anak saya selamatkan. Semua hidup saya hanya bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Dunia tidak bisa tolong dan tidak bisa buat apa-apa. Hanya Yesus yang bisa melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Berkati Ibu Gembala di sini, Tuhan berkati. Pakai menjadi alat-Mu yang banyak jiwa dimenangkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih, ibadah sepanjang minggu ini diberkati Tuhan, diberkati, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Semua yang mereka bawa ke rumah Tuhan diberkati. Buka tingkap-tingkap langit sorga. Apa yang kau kerjakan beruntung, berhasil. Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Anak-anak kita semua juga berhasil, yang sekolah, yang kuliah, semuanya diberkati Tuhan. Teristimewa, diberi takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, menolong, menjaga kita, memberkati kita. Mulai dari siang hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Baik, kami Gereja Pantekosta Indonesia Gereja 50 Bethlehem Tambun merasakan hadirat Allah bekerja di dalam ibadah kami. Biarlah jemaat boleh makin bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atas gereja ini. Banyak jiwa dimenangkan, banyak mujizat, tanda-tanda heran terjadi di gereja ini lewat pengembalaan pekerjaan Tuhan di Gereja 50 Bethlehem Tambun. Tuhan berkati. Shalom.